Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah TWS yang sudah memiliki nama besar di bidang audio. Dan perkenalkan, ini adalah Bose Quiet Comfort Earbud yang merupakan TWS yang paling enak yang pernah saya coba. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Siapa sih yang nggak kenal brand yang satu ini? Bose, atau kalau orang Jawa bacanya pasti Bose. Nah, kalau bahasa Jawa artinya Bose itu adalah bosnya. Sama dengan Bose ini, bisa dibilang Bose ini adalah bosnya di kelas audio karena produk-produknya itu selalu best in class. Contohnya ya seperti TWS Quiet Comfort Earbuds ini. Dari segi build quality, kadang TWS dari brand yang premium pun masih terlihat dan terasa murah. Tapi Bose ini enggak. Case-nya memang terlihat bulky, tapi secara build quality kerasa premium banget. Solid. Saya yakin kalau misalkan casingnya ini jatuh, tidak akan ada penyok atau pecah sama sekali. Karena untuk case-nya bener-bener rigid, bener-bener solid, dipegang pun juga kerasa premium. Di bagian belakang charging case-nya terdapat konektor yang sudah modern untuk ngecas dengan konektornya itu Type-C. Dan charging case-nya juga sudah memiliki sertifikasi Qi Wireless Charging yang menurut saya sebuah TWS yang kepanjangannya secara literally adalah True Wireless Stereo. Jadi untuk ngecasnya seharusnya juga harus ikut True Wireless. Kemudian di bagian depan charging case terdapat 5 titik lampu indikator untuk baterai. Berarti 1 titik lampu indikatornya itu seharusnya 20%. Kalau 5 berarti 100%. Dan juga ada tombol di bagian depan untuk membuka charging case-nya. Seperti ini aja. Jadi bener-bener mewah banget. Yang saya sayangkan sih emang agak bulky ya untuk charging case-nya dengan bobot yang lumayan berat untuk sebuah charging case dengan bobotnya 77 gram. Dan saking bulky-nya charging case ini, kalau dikantongin di saku, di celana itu rasanya kayak ada yang ngeganjel gitu. Kemudian ketika charging case-nya terbuka, earbud-nya akan menyala flashing berwarna putih, dan ketika kita tekan tombol Bluetooth yang ada di bagian dalam charging case, dia akan masuk ke mode pairing dengan tanda flashing warna biru. Untuk earbuds-nya memiliki desain yang menarik. Kalau saya bilang sih bentuknya itu seperti struktur telinga bagian dalam ya. Tapi kalau misalkan Tomo bilangnya sih desainnya seperti kacang. Ya apapun itu, intinya desainnya terlihat premium dan cukup gede juga untuk sebuah earbud dengan bobot masing-masing earbudnya itu 8,5 gram. Dan awalnya saya pikir akan cukup mengganggu mencantolkan sesuatu yang memiliki bobot 8,5 gram di lubang telinga saya. Ternyata enggak. Silicone ear tips yang dinamakan Bose dengan Stay Here Max Tip ini rasanya fit banget di telinga saya. Secara default, Stay Here Max Tip-nya akan ada di size medium dan sudah terpasang. Cuman di dalam paket pembeliannya kita juga dikasih dua ukuran Stay Here Max Tips yang berbeda. Ada small dan juga large. Bose Quiet Comfort Earbud ini juga memiliki wear detection yang menurut saya sangat menarik. Jadi ketika kita pasang di lubang telinga seperti ini, akan ada kayak semacam notif detection seperti jreng kayak gitu. Kemudian juga ada mbak yang memberikan notifikasi battery 100%. Nah, ini dia baru ngomong, dan dia juga akan ngomong connected to iPhone. Kenapa dia bisa tahu kalau saya terkoneksi dengan iPhone? Apakah mbak-mbaknya ini Illuminati atau konspirasi Wahyudi? Bukan ya, karena secara default Bluetooth codecnya iPhone itu adalah AAC. Dan ketika Bose ini sudah mendeteksi kalau dia terkoneksi dengan AAC, mungkin dia bisa mendeteksi kalau lagi terkoneksi dengan iPhone. Dan yang paling saya suka dari Bose Quiet Comfort Earbud ini adalah Active Noise Cancellingnya. Gila sih, menurut saya ini enak banget. Ada beberapa TWS yang pernah saya review juga, dia juga memiliki ANC atau Active Noise Cancelling. Tapi ketika perpindahan fitur Active Noise Cancellingnya off ke on, itu kayak semacam ada air pressure di lubang telinga. Jadi kayak semacam ada tek, kayak ada orang yang langsung nutup tek gitu ya. Nah kalau misalkan Bose Quiet Comfort Earbud ini bener-bener gak ada penekanannya sama sekali, kayak gak ada air pressure sama sekali. Jadi tiba-tiba suara environment itu hilang gitu aja. Nah contohnya di belakang saya sekarang ada suara AC dan sekarang fiturnya lagi saya off kan. Nah kalau seperti ini, udah tiba-tiba saya budek, hilang. Kayak nggak ada suara siapa-siapa gitu. Dan Active Noise Cancellingnya ini bisa kita atur tingkatannya dari level 0 sampai level 10. Untuk level 10 suara AC, suara PC sama sekali nggak kedenger. Dan kemarin juga saya coba untuk mendengarkan musik di kamar mandi. Ya kalian tahu lah ya, kalau misalkan saya mendengarkan musik di kamar mandi berarti lagi ngapain. Dan saya coba untuk semprotkan shower itu ke tembok, serot ya gitu. Seharusnya kan kedenger ya. Nah kalau misalkan pakai fitur Active Noise Cancelling di level 10 itu nggak kedenger loh. Dan fitur Active Noise Cancellingnya ini
ini juga memiliki shortcut gesture. Jadi kalau misalkan ketika kalian olahraga, jogging atau jalan kemana, kemudian ada teman kalian ngajak ngobrol, kalian nggak perlu ambil HP-nya dulu, buka aplikasi Bose Music, kemudian kalian turunkan active noise cancellingnya, nggak usah, tinggal tap aja 2 kali di bagian kiri. Nah, akan ada perpindahan, bisa kalian set ke 0, ke 5 ataupun ke 10. Kalau 0 ya berarti kalian bisa mendengarkan, 5 kalian bisa setengah mendengarkan, kalau 10 berarti kalian benar-benar tidak pengen mendengarkan teman kalian. Mungkin teman kalian lagi jalan tiba-tiba nagih hutang kan, ya tinggal di levelnya di 10 aja biar gak kedenger. BTW untuk aplikasi Bose Music juga memiliki user interface yang menurut saya simple dan user friendly banget. Melalui aplikasinya kita bisa atur volume, kemudian active noise cancelling, dan beberapa settingan untuk shortcut gesture. Dan ketika awal-awal launching dulu, Bose Quiet Comfort Earbud ini banyak yang mengkomplain karena dia tidak memiliki shortcut gesture untuk adjusting volume. Tapi sekarang dengan updatean yang baru sudah ada gesture untuk adjusting volume dengan cara aktifkan dulu untuk volume kontrolnya di aplikasi Bose Music. Kemudian kalian bisa swipe up untuk mengeraskan suara dan swipe down untuk menurunkan suara, tapi di bagian earbud yang sebelah kanan. Tapi kalau saya pribadi jarang banget untuk membuka aplikasinya karena menurut saya gesturnya udah sangat responsif. Tidak ada button untuk gestur. Bose menamainya dengan Intuitive Touch. Dan ketika saya research di websitenya Bose, nggak ada fitur AI untuk accidental touch atau dia bisa tahu kapan kita mencet atau enggak. Tapi ketika beberapa hari ini saya pakai, saya jarang banget accidental touch. Meskipun ketika benerin rambut seperti ini, kemudian kadang nyentuh gitu, dia nggak ngapa-ngapain. Jadi saya pikir dia pakai fitur AI. Ternyata nggak ada, cuman pakai fitur yang namanya Intuitive Touch. Kemudian kalau untuk kualitas suaranya, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini adalah TWS yang paling enak yang pernah saya review. Jadi suaranya itu bener-bener super balance gitu. Kalau saya bilang suara mid, suara low, suara high itu tertata dan terseparasi dengan sangat baik. Tidak ada suara yang kayak uber-uberan atau terlalu over dominan. Kemarin ketika saya gunakan untuk mendengarkan lagunya Ariel Noah sih ya, bukan Ariel Noah yang cover Kala Cinta Menggoda, itu kan ada suara Ariel, ada suara 1, suara 2. Suara 2-nya itu masih terdengar dengan jelas, kemudian backing vokalnya terdengar dengan jelas. Jadi kayak elemen-elemen lain itu bisa terdengar dengan jelas meskipun saya pakai volume yang paling kencang. Nah, ketika saya kecilkan suaranya, biasanya ya kalau TWS lain itu ketika kalian kecilkan, suara bassnya juga ikutan kecil, agak hilang bahkan. Nah, kalau Bose Quiet Comfort Earbud ini suara bassnya masih tetap kedenger. Jadi bener-bener menurut saya super balance dan enak banget. Dan setelah saya teliti ke websitenya Bose, kenapa bisa seenak ini? Ternyata ada fitur yang namanya Active Equalizer teknologi yang bisa membuat suaranya itu benar-benar super balance. Dan Bose Quiet Comfort Earbud ini juga memiliki fitur Mic Noise Cancellation, di mana ketika kita gunakan untuk nelpon, suara environment akan diblokir dan hanya suara kita aja yang terdengar dengan jelas. Dan kalau kalian menggunakan Bose Quiet Comfort Earbud ini untuk nelpon pacar dan tiba-tiba pacar kalian bilang, suaranya nggak jelas, kemersek. Wah, itu patut dipertanyakan dia lagi sama siapa. Atau mungkin dia nggak tahu kalau kalian lagi pakai Bose Quiet Comfort Earbud. Kemudian lanjut ke bagian baterai. Di websitenya Bose tidak ada keterangan baterainya ini untuk charging case berapa kapasitasnya, earbudnya berapa kapasitasnya. Nggak ada. Yang ada itu kalau misalkan sekali ngecas, ditaruh di sini sekali 0 ke 100%, itu bisa tahan sekitar 6 jam untuk playback musik. Dan untuk charging case-nya ini bisa untuk ngecas earbudnya 2 kali. Yang saya sayangkan untuk sebuah charging case yang sebulky ini, kenapa kok hanya bisa ngecas 2 kali? Tapi ya nggak apa-apa lah ya, 2 kali itu berarti 6 jam kali 2, 12 jam, dan sehari untuk dengerin lagu 12 jam. Menurut saya sih ya udah cukup, tapi kalau dibilang ini adalah TWS yang baterainya paling awet juga enggak. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Bose Quiet Comfort Earbud kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga, nah ini untuk harganya, coba kalian tebak ya harganya, dan pahlawan kota silakan ngasih timestamp untuk harganya. Untuk harganya, peribahasa ada harga ada rupa itu sepertinya memang benar ya, karena untuk harga dari Bose Quiet Comfort Earbud ini harga SRP-nya 5.490.000. Buat saya pribadi yang pertama kali nyobain Bose Quiet Comfort Earbud ini, menurut saya kalau kita emang pengen audio yang bener-bener berkualitas, ya Bose ini bisa menjadi pilihan karena suaranya bener-bener super balance. Kemudian untuk kelebihan lain adalah fitur Active Noise Cancellingnya yang menurut saya juga yang best in class banget sih ya Bose Quiet Comfort Earbud ini. Dan kita juga bisa set levelnya dari 0 ke 10, kemudian dari segi
Comfort sesuai dengan namanya sih ya, Quiet Comfort. Jadi kalau dipakai itu juga comfort banget atau nyaman banget. Kemudian kelebihan lain adalah sudah memiliki sertifikasi Qi Wireless Charging. Jadi sebuah TWS menurut saya itu juga harus memiliki fitur wireless charging untuk mengejar kata-kata literally true wirelessnya tadi. Kemudian untuk gesturnya juga sudah responsif banget dengan intuitive touch-nya, kemudian mic noise cancellingnya juga enak, gesturnya lengkap, ada adjusting volume di updatean yang terbaru, agak susah dicacat sih ya memang TWS yang satu ini. Mungkin kalau memang harus dicacat menurut saya adalah charging case-nya yang bulky tapi cuman bisa ngecas 2 kali. Jadi sebulky ini tapi tidak memiliki kapasitas baterai yang cukup untuk ngecas earbudnya. Kemudian kekurangan lain, tidak ada opsi untuk tweaking equalizer di aplikasinya, tapi menurut telinga saya sih nggak perlu juga sih ya untuk di tuning equalizernya karena secara default udah enak banget. Kekurangan lain mungkin harga ya, tapi kalau harga menurut saya 50-50 lah ya kalau saya harganya 5.490.000 karena ketika saya sudah nyoba Bose Quiet Comfort Earbud ini untuk suaranya bener-bener kayak istilahnya sekarang saya jadi pengen nabung untuk beli Bose Quiet Comfort Earbud ini, atau mungkin semoga aja Bose lupa untuk biar saya tidak mengembalikan TWS yang satu ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.